Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita bikin tema sholat malam untuk meraih cita-cita. Jadi kita mengenal sholat malam yaitu sholat tahajud atau sholat malam yang lainnya, atau misalnya sholat hajat atau sholat witir atau sholat yang lainnya. Jadi ketika kita melaksanakan sholat malam, tentunya kita berharap seluruh cita-cita kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita pada waktu malam itu dianjurkan dengan harapan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga apa yang kita cita-citakan, yang kita harapkan bisa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita di malam itu yang mana orang-orang pada tidur, kita bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari dulu orang-orang yang melaksanakan sholat malam sangat senang sekali. Jadi ketika melaksanakan suatu ibadah, jangan sampai kita itu terbebani atau tertekan karena melaksanakan perintah Allah, tapi kita harus benar-benar dengan hati yang ikhlas untuk melaksanakannya, sehingga hajat kita benar-benar diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam sekiranya jam 2, jam setengah 3, jam 3 sampai menjelang subuh, kemudian setelah sholat subuh, itu merupakan malam yang sangat diijabahi oleh Allah doa-doa kita. Karena di malam itu kita sebagai hamba Allah memohon, kemudian pada malam itu juga para malaikat pada turun ke bumi untuk mendampingi orang-orang yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada waktu sepertiga malam itu malaikat-malaikat itu pada turun berkumpul untuk bersama-sama kita, mendampingi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada pertengahan malam itu terkadang ya pasti itu ayam itu istilahnya keluru. Jadi jago-jago itu biasanya kalau malam setengah, ya perkiraan kalau malaikat turun itu pada melihat, karena apa, di ayam jago itu ada sinar, yaitu sinar yang mana malaikat itu pun juga diciptakan dari cahaya. Jadi bisa melihat cahaya dengan cahaya itu. Tapi kalau malam hari, kalau ada anjing menggonggong, yaitu pertanda ada setan yang melihat setan itu. Jadi di sepertiga malam terakhir, kemudian pada waktu subuh, mari kita memperbanyak untuk melakukan sholat malam, atau kita mungkin bisa melaksanakan sholat tahajud, kemudian sholat witir 3 rakaat atau berapa rakaat,
witirnya, kemudian kita bisa menyambung dengan ya, jadi kalau sholat witir itu sebagai penutup. Jadi setelah sholat tahajud kita melaksanakan sholat hajat atau sholat taubat atau sholat lainnya dengan harapan doa-doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus bisa memanfaatkan pada pertengahan malam itu, karena di pertengahan malam itu merupakan malam yang benar-benar Allah itu akan mengijabahi doa-doa kita semua. Makanya orang-orang dahulu itu senang dengan sholat malam, karena itu tadi malaikat-malaikat pada turun ke bumi untuk mendampingi kita. Jadi kita semua harus berusaha untuk melaksanakan ibadah di malam hari. Setelah sholat, kalau masih ada banyak luang waktu, kita buat untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan diberikan apa yang diminta. Seperti contoh kita sendiri, ketika seorang anak yang taat patuh kepada kedua orang tua kemudian meminta sesuatu kepada orang tua, maka orang tua pun kalaupun mempunyai harta atau apapun akan diberikan kepada anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Ya, hal seperti itu juga sebagai contoh bahwasanya Allah pun akan mencintai hamba-hambanya yang benar-benar mengharap doanya itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semua harus benar-benar bisa memanfaatkan waktu sepertiga malam itu. Ya, mungkin anak-anak kita bisa kita ajari sedikit-sedikit sholatnya. Jangan banyak-banyak dulu kalau anak-anak. Kalau kita sebagai orang tua ya bisa memaksimalkan, tapi kalau anak-anak ya kita ajari semampunya, sekuatnya dulu, dengan harapan menjadi kebiasaan nanti di kemudian hari, menjadi kebiasaan yang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya itu ketika malam hari kita itu harus benar-benar memanfaatkan waktu yang sangat baik, yang mana orang-orang sedang tidur pulas, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada hambanya yang memohon kepada Allah, Allah pun juga sangat senang, karena memang Allah itu mencintai hamba-hambanya yang beriman, yang imannya benar-benar semakin bertambah. Itulah, mudah-mudahan ini saya sampaikan kepada saudara-saudariku dengan harapan kita sama-sama belajar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan ibadah-ibadah di malam hari, melaksanakan sholat atau berzikir, atau mungkin kita ke masjid untuk itikaf, dengan harapan apa yang kita harapkan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, yang selalu mengharap cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang selalu selamat di dunia, selamat di akhirat, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Ya.
kami sebelumnya mohon di subscribe, ketik imam_ibed dan like subscribe. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, menjadikan ilmu yang manfaat barokah fiddin wa dunya wal akhirah, sehingga kita menjadi saudara-saudara di dunia, saudara-saudara di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kiranya kami tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.